Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penjabaran Angka Kecukupan Gizi dalam Makanan Anak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hajar, NIM 200110117, dan teman kelompok saya, Sibernika Isna Salsabila, NIM 200110126. A. Penjabaran angka kecukupan gizi dalam makanan anak usia 1-12 tahun. Menurut Kemenkes RI, angka kecukupan gizi atau AKG adalah kecukupan rata-rata zat gizi harian yang dianjurkan untuk sekelompok orang setiap harinya. Penentuan nilai gizi ini akan disesuaikan dengan jenis kelamin, kelompok umur, tinggi badan, berat badan, serta aktivitas fisik. Kebutuhan gizi sekecil yang mesti dipenuhi orang tua dalam sehari dibagi dalam dua kelompok, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah semua jenis zat gizi yang dibutuhkan anak dalam jumlah banyak, seperti energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Sementara zat gizi mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, seperti vitamin dan mineral. Anak usia 1-3 tahun, kebutuhan zat gizi makro harian anak berupa energi 1125 kilokalori, protein 26 gram, lemak 44 gram, karbohidrat 155 gram, serat 16 gram, air 1200 ml. Sedangkan kebutuhan zat gizi mikro harian anak berupa vitamin. Yang terdapat dalam vitamin yaitu vitamin A 400 mikrogram, vitamin D 15 mikrogram, vitamin E 16 mg, vitamin K 15 mikrogram. Sedangkan mineral yang terdapat dalam mineral yaitu kalsium 650 mg, fosfor 500 mg, magnesium 60 mg, natrium 1000 mg, kalium 3000 mg, dan besi 8 mg. Untuk anak usia 3-5 tahun, kebutuhan zat gizi makro harian anak berupa energi 1600 kilokalori, protein 35 gram, lemak 62 gram, karbohidrat 220 gram, serat 22 gram, air 1500 ml. Sedangkan kebutuhan zat gizi mikro harian anak berupa vitamin, yang termasuk dalam vitamin yaitu vitamin A 375 mikrogram, vitamin D 15 mikrogram, vitamin E 7 mg, vitamin K 20 mikrogram. Mineral yang termasuk dalam mineral itu kalsium 1000 mg, fosfor 500 mg, magnesium 95 mg, natrium 1200 mg, kalsium 3800 mg, dan besi 9 mg. Untuk anak usia 6-9 tahun, kebutuhan zat gizi makro harian anak berupa energi 1850 kilokalori, protein 49 gram, lemak 72 gram, karbohidrat 254 gram, serat 26 gram, air 1900 mg. Dan kebutuhan zat gizi mikro harian anak berupa vitamin. Yang termasuk dalam vitamin yaitu vitamin A 500 mikrogram, vitamin D 15 mikrogram, vitamin E 7 mg, vitamin K 25 mikrogram. Mineral yang termasuk dalam mineral kalsium 1000 mg, fosfor 500 mg, magnesium 120 mg, natrium 1200 mg, kalium 4500 mg, dan besi 10 mg. Untuk anak usia 9-12 tahun, kebutuhan zat gizi makro harian anak berupa energi laki-laki 2100 kilokalori dan perempuan 2000 kilokalori, protein laki-laki 96 gram dan perempuan 60 gram, lemak laki-laki 70 gram dan perempuan 67 gram, karbohidrat laki-laki 289 gram dan perempuan 275 gram, serat laki-laki 30 gram dan perempuan 28 gram, air laki-laki dan perempuan 1800 mg. Sedangkan kebutuhan zat gizi mikro harian anak berupa vitamin dan mineral, yang termasuk ke dalam vitamin yaitu vitamin A laki-laki dan perempuan 600 mikrogram, vitamin D laki-laki dan perempuan 15 mikrogram, vitamin E laki-laki dan perempuan 11 mikrogram, vitamin K laki-laki dan perempuan 35 mikrogram. Sedangkan mineral yang termasuk ke dalam mineral yaitu kalsium laki-laki dan perempuan 1200 mg, fosfor laki-laki dan perempuan 1200 mg, magnesium laki-laki 150 mg dan perempuan 155 mg, natrium laki-laki dan perempuan 1500 mg, kalium laki-laki dan perempuan 4500 mg, dan besi laki-laki 13 mg dan perempuan 20 mg.
Syarat penyusunan menu anak. 1. Memenuhi kebutuhan energi dan semua zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak, umur, aktivitas fisik, dan jenis kelamin. 2. Susunan hidangan yang disesuaikan dengan pola menu, bahan makanan yang tersedia dan selera makan anak terhadap makanan. 3. Bentuk dan porsi makan disesuaikan dengan daya terima anak, toleransi, dan kemampuan fal anak. Yang terakhir, yaitu memperhatikan kebersihan pribadi dan lingkungan sekitar. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu si Bernika Isna Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya si Bernika Isna Salsabila, NIM 2021-10126, kelas 2 PAUD. Masalah makan pada anak. Ternyata setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut, terdapat 20-30% anak yang memang benar memiliki masalah makan dan hanya 1-2% yang mengalami masalah makan yang serius dan berkepanjangan. Penanganan kesulitan makan pada anak diharapkan dapat mencegah komplikasi yang ditimbulkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas anak Indonesia dalam menghadapi persaingan di era globalisasi mendatang khususnya. Masalah makan juga berpotensi mengganggu perkembangan kognitif, perilaku, kelainan makan, dan sering dikaitkan dengan kelainan makan atau eating disorder yang akan terbawa sampai remaja dan dewasa. Karena begitu banyak variasi masalah makan pada anak, maka berdasarkan penelitian di Indonesia pada tahun 2011, maka didapatkan 3 hal utama masalah makan, yaitu inappropriate feeding rules, small eaters, dan parental misperception. Inappropriate feeding practice merupakan masalah makan yang disebabkan oleh perilaku makan yang salah ataupun pemberian makanan yang tidak sesuai dengan usia. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang cara pemberian makan yang benar, tepat waktu, tepat kualitas, dan kuantitas penyiapan dan penyajian yang higienis. Small eater merupakan terminologi yang dipakai untuk anak dengan keluhan makan sedikit, status gizi kurang, tapi dengan feeding rules sudah benar. Penolakan makan biasanya terjadi pada saat transisi ke makanan pendamping ASI atau makan mandiri, yaitu usia 6 bulan sampai 3 tahun. Food preference yaitu masalah makan di mana anak memilih-milih makanan atau menolak terhadap makanan tertentu. Anak normal dapat mengalami neophobia atau menolak makanan baru. Parental misperception adalah masalah makan menurut orang tua, tetapi setelah dievaluasi lebih lanjut didapatkan feeding rules yang sudah benar dan anak dalam kondisi gizi baik. Pada kasus seperti ini diberikan apresiasi pada orang tua. Mengatasi kesulitan makan pada anak. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi anak sulit makan? Cari akar permasalahannya. Sesuaikan dengan masalahnya. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan yaitu 1. Ubah pandangan orang tua terhadap porsi anak. 2. Anak menyukai situasi makan yang menyenangkan. Makan bersama dalam keadaan santai memberi rasa nyaman sekaligus memberi contoh bahwa setiap orang harus makan. 3. Variasikan jenis makanan. Hal yang sangat penting adalah cita rasa yang enak dan penampilan yang menarik. 4. Kebiasaan makan di meja makan bersama-sama adalah tindakan disiplin yang perlu diajarkan agar anak menghargai makanan. 5. Anak adalah peniru yang baik. Orang tua yang sering memilih makanan dan tidak menyukai makanan tertentu akan ditiru anak. 6. Kudapan boleh diberikan, namun perhatikan waktunya. Jangan berikan kudapan yang mengenyangkan atau lemak dan gula menjelang makan. 7. Tanggapi masalah anak, seperti muntah atau kesulitan menelan yang berkepanjangan, dengan membawanya ke dokter. 8. Makan yang patologis harus dikenali sejak dini. Perlu penanganan medis dan dukungan orang tua untuk mengatasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.